Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan selamat datang di kuliah umum pada kesempatan hari ini, Jumat 6 Agustus 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Hensa Putra MN. Saat ini beliau masih di sebelah mengisi, tapi dalam waktu kurang dari 2-3 menit mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita bersama. Mohon untuk bisa bersabar sebentar dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Unggul Prianto dari BPT, Pak Victor dari IT, juga teman-teman dari IT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga ada teman-teman dari UPN Jawa Timur, dari Universitas Jambi yang ada identitasnya. Terima kasih atas kehadiran dan tentu saja juga teman-teman dari PTC BPT. Dan alhamdulillah Pak Hens berkenan untuk memberikan kuliah umum untuk kita semua. Ini kaitannya dalam rangka untuk sosialisasi program di BPT sekaligus untuk mendukung program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mana di tempat kami Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia ini banyak peminatnya dari mahasiswa untuk melakukan magang ataupun penelitian baik yang skema kerjasama ataupun secara mandiri bahkan melalui MBKM di kampusnya masing-masing, sehingga pada kesempatan kali ini Pak Hens berkenan untuk memberikan kuliah umum terkait dengan teknologi membran. Selamat sore Pak Hens Saputra. Selamat sore. Datang. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Maaf ini tadi sedang rapat ini jadi terlewat ya. Maaf. Betul Bapak, dan alhamdulillah ini banyak teman-teman dari selain dari BPT sendiri juga dari teman-teman mahasiswa Bapak dari namanya ada yang dari tetangga kita dari Institut Teknologi Indonesia, ada Pak Victor, Pak Hens. Oh, selamat sore Pak Victor. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, kemudian selamat sore Pak Hens, selamat sore. Ya, kemudian juga ada teman-teman dari UPN Jawa Timur yang juga mahasiswa ini Bapak. Karena saya belum hafal satu-satu Bapak Ibu dosennya, juga dari Universitas Jambi. Ada Ibu Suprihatin. Ini dari mana Ibu? Mohon maaf. Selamat sore Ibu. Sore Pak. Selamat sore. Dari UPN Jawa Timur. Oh, dari UPN Jawa Timur. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya. Logatnya kelihatan sekali. Oh iya, ini terima kasih Bapak Unggul Prianto, ini kebetulan dari Jawa Timur juga ya Bapak ya? Siap. Dari Malang. Baiklah, Ibu Bapak, kita mulai ya Pak Hens ya? Ya boleh Pak Sembogo. Ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Unggul Prianto, Rekayasa Alih Utama BPT, juga Bapak Victor dari IT, Ibu Suprihatin dari UPN, serta Bapak Ibu Perekayasa Peneliti dari BPT, juga adik-adik mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oh iya, selamat sore juga Ibu Sinta Soraya dari UPN Jawa Timur. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan sore hari ini, di mana kami dari Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, BPPT, yang merupakan salah satu pusat di BPPT dengan peminat mahasiswa yang sangat banyak untuk melakukan magang ataupun penelitian di sini, baik
kerjasama antar institusi ataupun secara mandiri, atau juga yang sekarang ini ada program dari pemerintah khususnya MBKM dan PTC mendukung program pemerintah tersebut. Untuk itulah pada hari ini kami memohon dan minta kepada Pak Hens Saputra untuk memberikan kuliah umum kepada kita semua. Dan sebelum Pak Hens memberikan kuliah umumnya, mohon izin saya sampaikan CV-nya. Yang pertama, beliau namanya lah Hens Saputra. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari Teknik Kimia Teknik Kimia UPN, veteran Yogyakarta. Kemudian masternya dari Master of Chemical Engineering Osaka University, Jepang. Kemudian PhD in Engineering International Islamic University Malaysia pada tahun 2011, dan beliau alhamdulillah the best PhD student award mendapatkannya. Kemudian banyak barangkali yang beliau dapatkan selain Satya Lancana Karya Satra 10 tahun, 20 tahun, juga mendapatkan penghargaan dari Menristek mengenai pegawai peduli haki pada tahun 2005, juga Satya Karya Teknologi tingkat pertama pada tahun 2012, Gold Medal International Invention, Innovation and Technology pada tahun 2011 dan 2012, serta Gold Medal International Research, Innovation and Invention pada tahun 2010. Kemudian Silver Medal Malaysia Technology Expo 2010. Beliau mempunyai keahlian khususnya di bidang teknologi proses industri, tentang membran dan thin film, serta baterai. Dia telah mengantongi 7 paten granted di Indonesia dan Malaysia, umumnya mengenai baterai, membran, molekular dan pupuk SRF. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sebelum waktu kami serahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Saputra, kami informasikan kepada Bapak Ibu semua, mohon berkenan untuk mematikan suaranya, mute, agar tidak terjadi noise selama Pak Hens memberikan kuliahnya. Kemudian pertanyaan kami mohon bisa disampaikan melalui kolom chat, dan jika berkenan silakan mengisi daftar hadir untuk nantinya akan kami berikan sertifikat sebagai partisipasi. Demikian kami sampaikan, dan mohon kepada Pak Dr. Hens Saputra berkenan memberikan pemaparannya, kuliahnya selama 30-40 menit, untuk nanti selanjutnya akan kita adakan tanya jawab. Kepada Pak Dr. Hens Saputra, apakah sudah siap Pak Hens dengan PPT-nya terkait dengan teknologi membran? Ini Bapak juga masih di sebelah. Bapak, Ibu yang saya hormati, ini hadir juga di ruangan ini ada beberapa mahasiswa yang saat ini sedang melakukan magang dan penelitian di BPPT, diantaranya ada Mas Dani, Mas Darmawan, kemudian ada Firza, mungkin Zamroni, kemudian ada Mas Herman Aziz, juga Anggi, juga ada beberapa mahasiswa lain lagi, kan kebetulan bukan bimbingan saya sehingga saya tidak hafal. Baik, Pak Hens sudah bisa menyampaikan Bapak? Bisa Pak, ya. Nah, silakan Bapak, 30-40 menit kami mohon untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, waktu dan terima layar kasih. untuk Pak Hens. Baik, terima kasih Pak Sumbogo, Bapak Ibu hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya share screen. Kok tidak terlihat? Apakah bisa terlihat ya slide-nya ya? Bisa Bapak, Ya, Pak. silahkan Pak. Baik, terima
eh, seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, serta adik-adik mahasiswa yang baik yang sedang mengikuti kegiatan di PT SEIK dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka maupun program reguler. Ada juga yang sedang melakukan penelitian, ada yang melakukan mungkin kerja praktek, magang dan sebagainya. Maka kami setiap minggu melakukan aktivitas. Ini ada beberapa aktivitas yang terlihat baik itu di laboratorium maupun di ruangan diskusi, dan ini tentunya sebelum pandemi ini ya, kegiatan-kegiatan ini karena tidak memakai masker. Kemudian sekarang kami sangat membatasi ya untuk bisa hadir karena memang berlakunya WFH WFO, dibatasi maksimal 25%, itu pun yang sangat urgent. Maka mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini pun dijadwal dan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan terlebih dahulu dipastikan sehat dengan swab antigen. Nah, ini tadi pada judul memang saya ingin menyampaikan yaitu tentang teknologi membran. Cuma tadi sampaikan ada membran dan thin film, ini suatu hal yang mirip ya sebenarnya, tetapi thin film nanti aplikasinya agak berbeda. Nah, membran ini gambarannya sebelum kita masuk ke dalam slide-nya. Jadi ada yang ini adalah untuk contoh yang membran anorganik. Nanti di dalam ada contoh yang membran polimer. Jadi membran itu ada yang berbentuk seperti pipa-pipa, seperti kita lihat di sini. Ada juga yang berbentuk displat membran, ya, seperti keramik itu ya, kalau kita lihat kesannya seperti itu. Kemudian ada juga yang berbentuk bulat-bulat. Nah, ini ada termasuk pengembangan terbaru, yaitu untuk membran reaktor, di mana kombinasi antara katalis dan membran ini bentuknya tidak seperti pipa, atau pipa ini sering disebut sebagai tubular membran. Nah, ini untuk pendahuluan bahwa membran ini adalah sebenarnya alat pemisah atau filter lah, saringan ya, cuman dengan ukuran yang sangat kecil, dengan ukuran yang 1/1.000.000 meter atau paling tidak mikron nih. Karena di atas mikrofiltrasi itu sudah tidak disebut membran, tetapi filtrasi saja atau filter kasar, mungkin ada yang mengenal seperti, atau filter saja. Nah, membran ini bersifat selektif, bisa memisahkan dari berbagai campuran di dalam dua fase. Ya, memang fase fluida ini ya kalau nggak cair gas ya tentunya. Jadi bisa digunakan untuk fase gas maupun fase cair. Nah, ini sebagai ilustrasi gambar yang di atas ini, kalau ada campuran molekul berwarna biru dan berwarna merah, setelah dilewatkan membran maka kita bisa pilih hanya yang berwarna merah saja. Nah, ini apa keunggulan membran dibandingkan dengan teknologi lain? Membran ini bisa memisahkan campuran yang sensitif terhadap temperatur. Jadi kalau misalnya dengan cara distilasi kan berarti harus dipanaskan. Kalau peralatan bahan yang akan kita pisahkan itu sangat sensitif, misalnya essential oil, rasa, aroma, warna bisa berubah dengan temperatur, maka tidak bisa teknologi itu dipakai. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan membran. Dan juga membran bisa memisahkan larutan yang bersifat azeotrop. Dengan destilasi biasa bisa memisahkan misalnya untuk etanol air yang sangat terkenal. Ya, ini sampai ke konsentrasi azeotropnya sekitar 90%, itu sudah susah lagi nanti kalau naik ke atas lagi. Nah, ini karena setelah mencapai titik azeotrop ini, di mana sifat-sifatnya sudah sangat dekat, yaitu titik didihnya dan sebagainya ini bahkan sama, sehingga tidak bisa lagi ini untuk memurnikan yang lebih tinggi pada konsentrasi tersebut. Maka opsinya adalah menggunakan membran. Bagaimana cara bekerja memisahkannya nanti kita lihat pada slide berikutnya.
Kemudian bisa memisahkan bahan yang kadarnya sedikit. Ya, ini sebagai ilustrasi di sebelah kanan bawah ya, ini ada membran. Ini selalu simbolnya seperti ini ya, membran, ada kotak, kemudian ada garis diagonal. Berarti ini adalah membrannya. Kemudian ada feed ABC, campuran ABC masuk, kemudian sebagian menembus membran disebut permeate. Ini A-nya saja misalnya yang diinginkan. Kemudian yang tidak nembus membran disebut retentate atau raffinate ya. Nah, ini sebagai contoh, kadar A di sini 1%, berarti sedikit sekali. 1% misalnya dari 100 mili, berarti hanya ada 1 mili di dalamnya. Bagaimana 1% itu mau dimurnikan menjadi 99%? Maka teknologi lain sulit untuk mencapai ini. Teknologi membran bisa meraihnya. Ini pernah kami buktikan juga di laboratorium. Ya, contohnya adalah etanol yang paling mudah sebenarnya. Etanol 1% bisa menghasilkan etanol 99,99% atau kalau di dalam sini adalah ini contoh yang ideal ya, menjadi A saja yang kita pisahkan. Berarti ini kemurnian 100%. Ini sangat mungkin dan ini juga pernah kami buktikan di pemisahan untuk yang sifatnya sangat dekat, bahkan isomer misalnya untuk orto, meta, dan parasilen, ini bisa dipisahkan 100% parasilen terhadap orto dan meta. Mudah-mudahan nanti ada di dalam slide berikutnya. Jadi permeate dan retentate ini bisa dipisahkan menjadi komponen yang sama-sama bermanfaat. Jadi contohnya kalau sekarang ini lagi ngetren ya untuk membuat oksigen, karena ini oksigen ini dibutuhkan ini sejak pandemi COVID ini, maka udara ini mengandung berbagai campuran, kemudian setelah melalui rangkaian proses dikeringkan ya menggunakan heat exchanger, maka dapatlah udara kering dengan konsentrasi pada umumnya disederhanakan menjadi 79% nitrogen, 21% oksigen. Kemudian setelah dipisahkan dengan membran ini, maka akan didapatkan oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, ya bisa 99%. Kalau standar untuk kesehatan itu 93% plus minus 3 atau 90% ke atas. Bahasa lain bisa dikatakan seperti itu. Dan nitrogen ini bisa dihasilkan di dalam produk sebagai retentate. Nah, kalau kita lihat peralatan membran ini lebih kompak ya, lebih simple dibandingkan peralatan lain. Dalam hal ini misalnya ya kita bandingkan dengan distilasi. Ini ada menara distilasi yang tinggi yang membutuhkan area yang besar. Sedangkan membran ya kecil saja, mungkin hanya berapa meter gitu ya. Tentu bergantung dari kapasitasnya. Kapasitas yang besar yang membutuhkan agak besar, tetapi tidak sebesar peralatan di downstream separation yang lain. Nah, nanti mudah-mudahan kita sampai ke pembahasan bagaimana cara membuat membran itu. Nah, membran ini sebenarnya ada juga, kenapa ada membran sintetis? Karena ada juga membran yang membran alam ya, artinya biological membran yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau bisa kita bayangkan kalau tidak ada membran ini, ciptaan Tuhan ini luar biasa, bisa memisahkan darah dengan cairan yang lain, bisa memisahkan komponen-komponen itu, dan ini luar biasa membran biologi. Tetapi kita tidak membahas ke sana, termasuk ada yang di dalam tanaman maupun hewan. Tapi sekali lagi kita tidak membahas tentang membran biologi, tapi membran sintetik, yang mana secara umum membran sintetik ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah membran organik, ini umumnya adalah polimer atau komposit. Komposit ini termasuk dibuat dari karet dan sebagainya ya. Nah, yang kedua adalah membran anorganik. Membran anorganik ini contohnya dari logam, ada membran stainless steel. Nanti kalau Bapak Ibu mahasiswa mungkin ada yang ke lab di PTC, ada ini contohnya membran metal ini. Kemudian membran keramik, ini anorganik juga. Ada juga contohnya, nanti bisa dilihat
dan ada membran glass. Nah, jadi glass ini ada jenis Vicker glass atau yang lainnya. Kemudian perkembangan terbaru ada yang mengkombinasikan antara polimer dan anorganik. Ini adalah untuk memperbaiki sifat-sifatnya sebetulnya. Kalau kita lihat dari sifatnya, apa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing ini kita bisa lihat ya, bahwa membran polimer ini memang biayanya lebih murah. Ini untuk membuatnya sudah sejak lama ya, sudah duluan ada sebenarnya di dalam teknologi membran sintetis ini. Tetapi ada kelemahan juga ya, walaupun tadi lebih murah, kemudian stabilitas mechanical yang baik ya, dan mudah di scale up serta divariasikan karena ini mudah dicetak dan dimodif di dalam modulnya, dan juga mekanisme pemisahannya dengan cara difusi larutan. Nah, ini bisa disesuaikan lah ukurannya, ini mungkin kalau tidak terlalu jauh dari housingnya ini juga sangat mudah. Namun stabilitasnya terhadap bahan kimia dan temperatur ini kurang stabil. Ya, namanya juga polimer ya, mungkin bahasa sederhananya plastik ya, tapi secara polimer pun bertingkat-tingkat, ada yang juga mulai dikombinasikan sehingga lebih tahan terhadap temperatur. Tetapi untuk temperatur yang tinggi tidak bisa karena akan rusak, terutama adalah akan swelling atau porinya itu membesar. Nah, ini yang menjadi kendala. Begitu juga kalau terkena bahan kimia. Nah, sehingga untuk membran-membran polimer tidak disarankan untuk terkena langsung dengan bahan kimia yang ekstrim. Kemudian juga sering mengalami plastisisasi, jadi ada kerusakan ya, deformasi dari bahan membran itu yang tidak bisa kembali lagi. Dan ukuran pori tidak terkontrol, terutama terkait dengan tekanan ya, apabila terlalu tinggi, ini mudah berubah ya pori-porinya ini. Antara permeability dan selectivity ini memang kontradiktif ya. Kalau kita mau besarkan permeability-nya, produknya, alirannya, tadi permeability adalah bahan yang menembus membran persatuan area. Nah, ini kalau kita perbanyak produknya, maka kemurniannya akan menurun. Nah, atau kalau kita akan tingkatkan kemurniannya, maka produknya akan menurun secara kuantitas. Ini biasanya akan dioptimasi. Di dalam ilmu membran ini biasanya ada disebut dengan molecular weight cut off. Jadi ada MWCO, itu sekitar ada yang memasang 90% rata-rata, ada juga yang mulai 80%, sehingga tidak mudah blocking. Tetapi kontinuitasnya ini terjaga, dan biasanya kalau masih kurang murni ditambah lagi stage-nya. Kalau membran anorganik bagaimana? Membran organik ini lebih tahan terhadap bahan kimia. Ya, tentu ini tergantung juga dari material yang digunakan. Mechanical dan stabil juga pada suhu tinggi. Namanya anorganik tentu lebih stabil dibandingkan polimer. Bahkan kalau bahan dari keramik dibakar sampai 1000 derajat Celcius, dia malah kuat ya. Jadi keramik ini lebih tahan. Kemudian untuk permeability dan selektivitas dapat dikendalikan karena tekanan beri tekanan yang tinggi, kemungkinan porinya masih tetap terjaga. Ya, kalau tadi yang polimer kalau ditekan dengan tekanan yang tinggi, kecenderungannya porinya akan membesar, ya akan berpengaruh gitu, sehingga ini akan terjadi swelling. Kemudian ukuran pori dapat diatur. Nah, artinya post synthesize ini lebih mudah bagi membran anorganik. Misalnya bikin 2 nano, wah kebesaran, mau kita kecilkan ke 1 nano atau 5 angstrom. Ini dengan mudah bisa diatur. Ya, salah satu caranya adalah dengan menambah gugus fungsional. Ya, ini banyak teknik lah. Nanti di dalam sintesis pada pertemuan yang lain kita akan bahas. Salah satunya dengan vapor infiltration. Ini sangat menarik. Saya pernah membuat membran dengan ukuran 2 nano
saking semangatnya mengecilkan, ditambah lagi lapisan alkil, tidak cukup gugus metil, alkil, propil saya masukkan, akhirnya buntu. Saya tekan untuk gas, beberapa gas dan uap air itu termasuk yang kecil ya. Oh, gas yang paling kecil adalah helium, ya, di mana hidrogen ini secara nomor memang cuma satu, tapi dia ada 2 elektron di kulit luar dan 2 proton di intinya. Ini untuk helium maka akan tertarik ke dan lebih menciut dibandingkan hidrogen yang satu-satu tadi. Nah, ini dengan tekanan 4 bar tidak tembus. Ya, ini artinya sangat mudah untuk diatur porinya. Mekanisme pemisahan ini sangat mungkin nih nanti kita bahas panjang sekali di sini bagaimana mengetahui molecular sieving, metode transport fenomena di dalam membran itu. Ya, difusinya seperti apa? Ada yang surface difusi kalau porinya antara 10 sampai 20 angstrom. Tadi kalau lebih kecil 6 angstrom ini molecular sieving ini disebut juga mikro difusi ya, difusi mikro kalau nggak salah itu namanya. Jadi dia akan mengalir satu persatu. Ya, nanti mudah-mudahan kita akan bahas pada lain kesempatan. Ini mekanisme ini mungkin terlalu teori sekali ini. Tetapi ini sangat merupakan petunjuk untuk mengetahui membran ini berapa ukuran porinya. Nah, nanti ada beberapa alat yang sudah kita siapkan di PT SEIC bisa mengetahui pori ini berapa sih ukurannya. Salah satunya adalah dengan cara ini, dengan kita uji permeability-nya, permeance-nya, kemudian kita cek dia mengikuti pola molecular sieving atau surface diffusi atau kondensasi atau bahkan Knudsen. Nah, ini kalau Knudsen berarti ukuran porinya sekitar kurang dari 0,1 mikron. Jadi ini agak besar, meso, ya, berukuran meso. Jadi misalnya antara 2 nano sampai 50, ya. Kemudian untuk yang perkembangan terbaru, para peneliti juga mencampur, membuat kombinasi antara membran organik dan non-organik. Ini sifat-sifatnya intinya adalah memperbaiki dari sifat-sifat tadi. Ya. Kemudian ini adalah, ini kembali lagi ya. Nah, maaf ini tercampur filenya. Jadi ini tadi pemisahan membran ini ada banyak, ya, umumnya ada, bisa dikelompokkan menjadi 12 ini ya. Ada mikrofiltrasi. Mikrofiltrasi ini ukuran yang paling besar. Ini mikrofiltrasi ini juga kadang-kadang disebut makrofiltrasi. Ini kalau kita lihat nanti ada beberapa ukurannya. Ini kondisinya. Jadi kalau air isi ulang yang di pinggir-pinggir jalan itu kita lihat itu mereka menggunakan mikrofiltrasi rata-rata sekitar 0,2 mikron, 0,2 mikron ukurannya atau 200 nano. Ini bahan-bahan yang tersaring ini ada zooplankton, algae, turbidity, bakteri ya, bakteri tidak bisa, tapi virus masih bisa. Tapi virus ini kan jarang ada di air. Biasanya kalau virus bisa tertahan dengan ultrafiltrasi. Nah, ini adalah beberapa proses ya, kemudian ini nanofiltrasi. Dan nanti kita lihat ada penjelasan juga. Ini beberapa aplikasi baik itu di air minum, industri, water treatment, ya, industri makanan, industri kimia, bahkan kesehatan. Nah, ini beberapa contoh ukuran yang kita lihat di sini. Nanti akan kita tinjau lagi semakin dikit. Jadi di sini mikrofiltrasi ini adalah ukuran yang paling besar di antara filtrasi. Setelah mikrofiltrasi ini sudah disebut filtrasi saja, tidak ada membrannya atau filter kasar ya, istilah lain. Kemudian di sini sebenarnya di bawah reverse osmosis
Jadi ini mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, mengecil, reverse osmosis. Di bawah reverse osmosis ini ada dalam istilah membran disebut gas separation atau pemisahan gas. Kemudian dense. Nah, ini dense membran ini terutama di thin film ini juga banyak digunakan. Nah, ini tadi tidak lengkap. Tadi kalau kita sebutkan di sini ada dari mikrofiltrasi dengan ukurannya bisa kita lihat di sini. Umumnya sih 1 mikron sampai 100-an nano lah, ya, 0,1, 0,2, ya 0,2 mikron sampai ya kurang lebih 1 mikron, 1 mikrometer. Ini disebut mikrofiltrasi. Atau ada yang menyebut juga mengklasifikasikan sampai sekitar 10 mikrometer. Nah, kalau dari istilah di membran ada micropores, mesopores, macropores, ini memang sepertinya kebalik dari istilah filtrasi. Kalau micropores ini ukuran pori yang terkecil, kurang dari 2 nanometer, ini semua disebut mikro. Nah, meso itu antara 2 sampai 50. Nah, kemudian lebih dari 50 macropores. Nah, di bawah mikrofiltrasi ini ada ultrafiltrasi. Ini yang tadi bisa menyaring virus. Kemudian reverse osmosis dan gas separation. Ini saya contohkan yang sekarang banyak digunakan di dalam industri, baik itu untuk CO2 removal, untuk pemisahan oksigen dan nitrogen. Ya, di sini nih ukurannya, nitrogen ini 3,6 angstrom, sedangkan oksigen sekitar 3 sampai 3,4 angstrom. Ini sangat efektif adalah menggunakan membran kalau jenis zeolitnya adalah zeolit A. Ya, namun bisa juga menggunakan ZSM5 yang ukurannya 5,5 angstrom. Nah, ini di dalam kegiatan di BPPT kami juga akan menggunakan membran ini untuk proses pembuatan garam industri. Nah, ini akan kombinasikan mungkin tidak ada mikrofiltrasi, tapi akan langsung ke ultrafiltrasi untuk membersihkan partikel-partikel yang agak besar tadi sampai ke bakteri, virus segala macam. Ini sudah bersih di sini. Kemudian nanofiltrasi, karena di sini mineral yang perlu dipisahkan di dalam nanofiltrasi ini adalah tinggal NaCl dan air saja. Maka ini dibiarkan sebagai permeate. Yang lain Mg, Ca, sulfat dan sebagainya ini kita sudah pisahkan di nanofiltrasi. Nah, untuk pemisahan gas maka bisa kita gunakan membran karbon. Ini membran karbon ini ukurannya sekitar 3 sampai 4 angstrom. Ini pertama bisa untuk memisahkan ini CO2 dengan metan, oksigen dengan nitrogen. Ya, ini saya sebutkan beberapa ukuran dari masing-masing gas ini. Ini yang sudah dikerjakan oleh BPPT. Jadi dengan teknologi material berpori ini berbasis zeolit. Ini salah satu dari struktur yang digunakan kan untuk flow release fertilizer untuk di pertanian, di mana pori-pori dari bahan membran tadi bisa digunakan untuk menyimpan nutrien sehingga bisa mengendalikan untuk memberikan feed atau makanan kepada tanaman. Nah, di dalam penelitian yang lain kita juga mengembangkan, tapi ini adalah penelitian saya waktu di S3 ya. Bukan nutrien untuk pertanian yang diberikan, tetapi kontrol rilis ini untuk obat dan insulin. Jadi ini nanti bagaimana supaya orang hanya pakai kayak koyo gitu, ditempel saja, mungkin di bagian di perutnya atau mungkin di punggungnya. Ini dia akan mensuplai insulin sesuai dengan dosis dan waktunya. Atau untuk sebagai pembuatan microbattery. Ya, di dalam microbattery ini inorganik, baterai di sini menggunakan membran anorganik. Nah, contoh lain yang sudah dibuat yang agak besar skalanya adalah adsorben. Ini sudah pilot plan di BPPT, bisa dilihat di lab proses.
dan molecular sieve. Ini pada waktu itu diaplikasikan untuk membuat fuel grade etanol ya dari technical grade. Ini sudah bisa dibuat dan sudah dibuktikan, bahkan waktu itu sudah diaplikasikan di IKM bekerja sama. Pada waktu itu adalah Pusat Teknologi Proses dan PT PSE yang sekarang akhirnya kesampaian menjadi PT SEIC ini. Kemudian ini gas separation ini saya kasih tanda ini karena memang sekarang sedang banyak permintaan untuk memproduksi oksigen dengan oksigen generator dan oksigen konsentrator. Jadi menggunakan molecular sieve dan membran. Bisa ada dua cara. Ini ada dua tanda ini. Nah, yang lain mungkin ini banyak sekali. Tadi nanofiltrasi sudah dibahas. Membran reaktor nanti saya akan perkenalkan sekilas. Dan bisa juga untuk membuat solar cell maupun sensor. Ini nanti saya kira kalau mahasiswa yang akan penelitian bisa juga mengembangkan ini. Ini proses di membran, ada beberapa driving force atau gaya dorongnya, baik itu tekanan, konsentrasi, berdasarkan temperatur maupun potensial listrik. Nah, ini ada strategi bagaimana supaya membran ini tidak mudah blocking. Ada kalau ini dead end current atau aliran langsung kepada membran, ini sering mengalami blocking atau kebuntuan, ditandai dengan naiknya tekanan dan turunnya flux atau debit produknya. Ini sama untuk gas maupun cairan ya, dua fluida tadi. Nah, kemudian strateginya adalah dengan cross flow current. Di sini kita lihat kerapatan molekulnya berbeda ya antara kanan dengan kiri. Nah, maka produknya pun lebih banyak, membrannya dari permit. Jadi ini misalnya dalam satu pipa begitu, kemudian dipasang valve untuk mengontrol alirannya sehingga bisa didapatkan optimal produk dari molekul yang kecil yang diharapkan dan retentate tadi. Ini kita lihat beberapa jenis membran mikro. Ini beberapa jenis membran ya. Untuk mikrofiltrasi ini tadi yang ukuran paling besar, tekanannya pun paling rendah dibandingkan ultrafiltrasi, nanofiltrasi maupun reverse osmosis. Kemudian ultrafiltrasi tadi sebenarnya sudah banyak diceritakan, ini ilustrasinya saja. Nanofiltrasi ini adalah contoh yang polimer ya, membran. Tadi sudah disebutkan bahwa nanofiltrasi itu bisa memisahkan ion-ion Ca valensi 2 bisa magnesium ya. Kemudian nah ini RO. Ini sebagai gambaran saja, apa sih kok reverse osmosis? Kalau osmosis itu dia aliran yang berdasarkan beda konsentrasi di sini, air misalnya di sini, kemudian kalau ada konsentrasi yang pekat di garam, maka air ini akan kesedot, akan mengalir ke daerah yang konsentrasi tinggi. Makanya salah satu cara preservasi di teknik kimia ya dipekatkan ya jadi seperti sirup. Makanya kalau ada bakteri nempel dia akan lisis, akan kesedot cairannya, cairan bakterinya. Nah, kalau reverse osmosis sebaliknya ditekan, diberi tekanan sehingga akan dihasilkan suatu produk mengalir dari sebaliknya ya, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ini saya contohkan yang sedang kami siapkan untuk oksigen generator dan oksigen konsentrator dengan menggunakan teknologi pressure switch absorption PSA dan membran. Nah, kalau PSA ini tadi udara dikeringkan, kemudian dialirkan kepada molecular sieve. Ya, ini material berpori tadi yang akan nge-trap nitrogennya. Kemudian nitrogen akan di backwash, dialirkan dengan bantuan oksigen atau dengan vakum. Nah, ini bergantian seperti ini, jadi tidak sampai terjadi kejenuhan. Ini adalah bisa untuk menghasilkan konsentrasi yang besar. Ini trace elemen ini kecil sekali, hanya 1% maksimal. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini yang oksigen konsentrator yang untuk di rumah-rumah ya. Ini bisa juga menggunakan PSA yang sekarang dijual beredar di Indonesia ini yang menggunakan PSA. Di sini molekul sieve-nya kecil-kecil. Kemudian ada juga yang menggunakan membran. Wah, ini sudah 30 menit, saya percepat. Ini prinsipnya mungkin
salah satunya menggunakan zeolite. Nanti dari udara kering ini tadi sudah dijelaskan ya, akan kita capai kemudian oksigen yang diharapkan. Ini kalau yang dengan teknologi membran. Nah, ini saya tambahkan untuk membran reaktor ya. Membran reaktor ini di mana katalis ini dibungkus oleh membran, makanya tadi bentuknya bulat-bulat. Fungsinya ada dua keutamaannya. Yang pertama, mungkin kita ketahui bahwa katalis ini akan bekerja sangat efektif apabila konsentrasinya murni, misalnya A murni, baru dimasukkan di dalam reaktor, kemudian ketemu katalis, maka akan menghasilkan R. Tapi ini sulit, berarti harus mendapatkan bahan baku yang murni, yang seperti di kanan ini ya, A saja yang dimasukkan. Kebanyakan bahan baku itu ada campurannya, maka kita bungkuslah dengan membran. Maka yang kelompok lain ini tidak boleh masuk sebagai retentate tadi. Permitnya hanya A saja, maka ini akan tercapai koefisien reaksi yang sangat tinggi. Atau reaksi yang terjadi keseimbangan. Produknya yang kita inginkan R, tapi R ini juga menjadi produk lain, S. Ini terjadi keseimbangan di sini, maka ini bisa kita optimasi dengan membran reaktor ini, di mana ini merupakan gabungan reaktor dan separation. Ini contohnya untuk toluen menjadi silen. Kita hanya menginginkan parasilen saja, di orto dan meta tidak diinginkan, padahal ini selalu berubah. Dengan katalis ini, maka kita hasilkan parasilen dan kita panen silen. Maaf, datanya terlewat, tidak di, saya ada data tentang tadi yang sudah diuji sebetulnya. Baik, 2 menit saya tambahkan ilustrasi bagaimana sih membuat membran. Ini untuk memancing saja nanti ke pertemuan berikutnya. Membran itu kan seperti saringan ya, Bapak, Ibu, dan hadirin semua, adik-adik mahasiswa. Kalau kita mau membuat ilustrasinya adalah kita membuat semen, orang bikin tembok itu ada alirannya, ada untuk aliran airnya, maka mereka akan memasang template organik atau biasanya kayu atau batang pisang, kemudian baru disemen, dicor dan sebagainya. Nah, setelah beberapa hari kemudian akan terjadi dekomposisi atau semennya kering, batang pisangnya itu akan terdekomposisi atau membusuk. Atau kayu juga sama. Kemudian itu bisa dicabut. Nah, setelah dicabut, apa yang terjadi? Maka dari semen tadi itu akan tertinggallah lubang sebesar ya template-nya tadi, sebesar batang pisang tadi. Mau besar atau mau kecil tergantung kita tanam di situ. Nah, kalau semakin rapi memasang, maka nanti akan bagus alirannya. Nah, ini contoh. Nah, begitu juga dengan membran ini. Membran ini ada yang menggunakan template, ada yang menggunakan tanpa menggunakan template. Yang menggunakan template, ya, umumnya misalnya kita menggunakan surfaktan. Surfaktan ini, waduh, ini saya tidak bisa coret-coret di sini ya. Surfaktan ini sebenarnya struktur yang bisa kita pilih dengan berat molekul yang kecil maupun yang besar, di mana ujung-ujungnya surfaktan ada 4 jenis ya, ada kationik, anionik, zwitterionik ya, non-ionik. Nah, ini contohnya adalah yang misalnya kationik ya, di mana ujung-ujungnya ini akan satu bermuatan berbeda dengan muatan yang lainnya, atau yang satu suka air, yang satu tidak suka air, hidrofobik dan hidrofilik. Maka kalau hanya ada satu molekul, dia akan terbang-terbang itu di dalam larutan, karena dia ingin menyelamatkan ekornya. Nah, kemudian apabila kita tambah lagi konsentrasi, dia akan membentuk lingkaran, seperti ini, lingkaran. Ya, ini saya ada videonya sebenarnya, tapi lupa tadi memasukkan. Kemudian kita tambah lagi, dia akan memanjang, micellar root, akan membentuk template. Nah, inilah terbayang seperti tadi, jadi seperti batang pisang tadi. Ini tergantung surfaktan yang kita gunakan, ukurannya. Kalau ini misalnya setil trimetil amonium bromida, C-nya 16, maka ini akan dihasilkan pori 2 nano. Kalau C-nya kita kurangi misalnya C4, maka dia akan lebih kecil lagi dan seterusnya. Nah, ini akan tersusun rapi. Ini
merupakan kekuasaan Tuhan ya. Sifat-sifat material ini sangat menarik, dia akan tersusun rapi seperti ini. Kemudian kita bungkus dengan material anorganik, misalnya silika atau alumina dan sebagainya. Kemudian kita bersihkan setelah kering, dibersihkan dengan jalan bisa termal dekalsinasi atau dengan chemical menggunakan HCl atau alkohol dan sebagainya. Nah, kalau kita tambah lagi, dia bukan lurus tapi bengkok-bengkok. Ini seperti yang di kanan ini. Contoh ini adalah MC48. Dia akan seperti alirannya salurannya seperti ini. Jadi kalau setelah kita kalsinasi, ya ini akan terdekomposisi, akan meninggalkan bahan ini, akan berlubang, ya belok-belok juga seperti ini. Ini ada keuntungan dan kekurangan yang belok-belok dengan yang lurus. Yang lurus ini kalau blocking dia sudah buntu, gak bisa kemana-mana. Kalau yang belok-belok ini dia bisa mencari jalan lain, belok kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita tambah lagi kebanyakan, surfaktan itu, dia akan membentuk lamelar. Jadi dia akan berlapis-lapis seperti wafer begini. Nah ini kalau dikalsinasi tentu surfaktan ini akan terdekomposisi, runtuhlah struktur ini, dia terjadi amor. Sekilas tentang cara pembuatan ini, pengujian permeability, waktunya tidak memungkinkan ya. Ini sebenarnya perubah sifat hidrofobik dan hidrofili. Oh, ini satu pengalaman menarik, saya membantu Telkom R&D di Malaysia, bagaimana mengatasi masalah temperatur di box ini, control box seperti ini. Ini yang di pinggir-pinggir jalan ini, kalau temperaturnya mencapai 80 derajat Celcius, ini hang. Semua telepon sekitar sini tidak akan bisa beroperasi. Nah, kemudian kami pasanglah membran. Ini seperti ini tampaknya. Kemudian karena ini dengan membran ini udara bisa masuk, tetapi air tidak boleh masuk dan debu juga tidak boleh masuk karena ini ada sistem elektronik. Alhamdulillah ini berhasil, ada profilnya dan sebagainya. Ya. Saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih. Saya kira sekian. Nanti mungkin diskusi. Mohon maaf ini kepanjangan. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Hans atas paparannya tentang teknologi membran yang memang dari sekian banyak slide yang ada, ini kalau saya lihat baru sekitar sepertiganya kalau dari jumlah slide. Terima kasih banyak sekali informasi tentang membran ini, dan Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, bila ingin bertanya dalam forum ini, silakan terlebih dahulu ditulis dalam chat, nanti kami persilakan untuk bisa bertanya jika ingin bertanya secara langsung. Jika tidak, ini tadi sudah ada satu penanya, Pak Hans, mohon izin, memang kalau berbicara tentang membran itu sangat menarik karena membran merupakan salah satu teknologi yang sangat digemari, khususnya dalam hal pemisahan. Nah, ada satu pertanyaan dari Andini Aulina, mahasiswi IT, yang ingin bertanya kepada Pak Hans, bahwa Pak Hans tadi menjelaskan dalam pemisahan dengan menggunakan membran saat feed ABC, yang dipisahkan dengan menggunakan membran menghasilkan produk permeat dan atau produk yang diinginkan, yang berupa A, dan produk retentat atau produk yang tidak diinginkan berupa produk ABC. Pertanyaan saya, untuk produk retentat ini akan langsung dibuang atau diolah dahulu, Pak? Kemudian jika diolah menjadi apakah bisa digunakan kembali sebagai feed dan dipisahkan kembali menggunakan membran? Demikian pertanyaan dari Andini Aulina, mahasiswi IT, Pak. Kami persilakan, Pak Hans. Ya, baik, terima kasih ya. Ini sangat menarik pertanyaannya, karena ini kaitannya dengan sekarang ini lagi ngetren, istilahnya itu adalah ini saya tampilkan slide-nya tadi, circular economy. Ya, di mana circular economy ini membahas tentang bagaimana suatu bahan baku sampai ke produk itu tidak linear, tetapi bahan yang di reject atau limbah ini diteruskan diproses lagi. Nah, sebenarnya proses itu bisa saja untuk menghasilkan produk baru atau produk lain. Ya, seperti contohnya gini, kalau ini komponen oksigen dan nitrogen, misalnya, maka yang dipanen adalah
pasti oksigennya karena ukuran yang lebih kecil yang tembus ke sini. Nah, yang retentate-nya ini yang nitrogen. Nitrogen ini tentu kemurniannya meningkat dibandingkan feed, tetapi mungkin perlu ada satu stage lagi untuk membersihkan ada komponen lain yang ikut di sini. Maka akan didapatkan nitrogen dengan kemurnian yang tinggi sekaligus oksigen dengan kemurnian yang tinggi. Dua-duanya bisa dipakai. Oksigen untuk kesehatan, rumah sakit atau industri. Nitrogen ini ya untuk industri juga atau untuk ngisi ban ya. Contoh sederhana saja. Artinya bisa dimanfaatkan. Ini banyak sekali di dalam praktek sehari-hari bahwa dengan teknologi membran ini akan bisa dimanfaatkan. Ini juga di dalam pembuatan garam industri kita akan terapkan seperti ini. Jadi di bagian ultrafiltrasi ini permitnya adalah semua campuran tadi, garam, magnesium, kalsium masih ikut, tetapi di nanofiltrasi ini kita sudah mulai memisahkan hanya NaCl dan air saja yang lewat menembus membran. Tapi yang lain ini ada magnesium, kalsium, sulfat dan sebagainya, ini akan menjadi retentate. Nah, ini bisa diproses lebih lanjut, misalnya menjadi magnesium hidroksida, menjadi bahan baku untuk magnesium oksida ya, atau menjadi sulfatnya bisa direaksikan dengan barium menjadi barium sulfat dan sebagainya. Jadi ini saya kira pertanyaan tadi sangat menarik, berpikir tentang circular ekonomi arahnya nanti. Nah, saya kira seperti itu Pak Sumbogo. Baik, terima kasih banyak Pak Hens. Memang kalau berbicara tentang sesuatu, misalnya membran, ini kan kita lebih banyak berbicara tentang kelebihan-kelebihannya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa dan yang lainnya, mohon izin Bapak, kalau kita tahu pada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Bapak tadi lebih banyak menyebutkan kelebihan-kelebihan membran. Mungkin adakah kekurangan membran terhadap hal-hal tertentu? Memang membran banyak dipilih sebagai alat untuk pemisah. Ya, tentu saja ada Pak kekurangan dari membran ini. Ya, untuk membran tadi dilihat dari bahan bakunya, ada yang polimer, ada yang anorganik. Yang anorganik ini kelemahannya adalah dia kalau terbentur itu tidak tahan ya. Jadi untuk yang membran keramik dia bisa menimbulkan cracking, atau di dalam pembuatannya ini ada kelemahan juga. Kelemahannya adalah kadang-kadang terbentuk pinhole, yaitu pori yang anomali ukurannya lebih besar daripada ukuran pori yang lain. Maka ini bahasa Jawanya brojol ya. Kalau kita pakai untuk memfilter komponen misalnya vitamin C, asam askorbat dengan vitamin yang lain atau dengan situ, maka bukan cuma vitamin C yang kita dapatkan, tapi vitamin A-nya ikut dan sebagainya. Jadi ini bisa terjadi. Nah, solusinya adalah ya tadi dengan di coating lagi atau diperbaiki bagian pori yang terlanjur lebih besar. Dan kesulitan di dalam pembuatan membran ini juga ya antara lain misalnya untuk skala yang besar ini karena sistem modular adalah ditumpuk ya, jadi tidak membuat yang sangat besar sekali, mungkin seperti itu. Tetapi dari aspek produksinya mungkin mengontrol kualitasnya ini yang masih agak sulit dilakukan oleh negara-negara berkembang, sehingga di Indonesia belum ada pabrik membran. Ya, kita cartridge-nya masih impor. Tapi kalau untuk mau penelitian atau membuat yang kecil-kecil nanti bisa dibantu untuk diarahkan ya. Karena ada pengalaman di mahasiswa penelitian bikin membran nggak pulang-pulang, sudah selesai ini penelitiannya. Dia membuat untuk oleh-oleh dibawa pulang, dipasang di kerannya. Karena memang terbukti bisa memisahkan air dari tadinya air sumur itu bisa menjadi layak untuk dikonsumsi. Ya, banyak Pak, kelemahan lain juga ada. Ya, bagaimana juga memang terutama kalau sudah blocking maka harus dengan backwashing atau chemical cleaning atau heat treatment dan sebagainya.
Baik, terima kasih banyak Pak Hens. Kalau seandainya ini ada pertanyaan dari Syahrul Rizal. Pak Hens, untuk perawatan membran tersendiri itu seperti apa, Pak? Ya, membran ini memang ada beberapa teknik perawatan yang tentu mengikuti dari sifat material yang, terutama sifat material yang digunakan. Ini biasanya membran manufacturer menuliskan cara pengoperasian dan cara maintenance-nya. Nah, salah satunya adalah dengan selalu membersihkan. Sama dengan baterai ya. Baterai ini kalau kita menyimpan baterai, hindari menyimpan dalam kondisi kosong karena akan terbentuk kristal-kristal yang menutupi dari zat aktif atau logamnya. Ini akan susah dipecah, harus dengan kejut. Kalau mau charging dengan kejutan yang besar sehingga akan memecah baru bisa normal. Makanya kalau teman-teman punya handphone sampai betul-betul habis lowbat dicas kok nggak masuk-masuk, tunggu dulu agak lama atau bahkan perlu dikejut baru nanti dia akan ngisi. Nah, membran juga sama. Kalau dia sudah kotor, terblocking oleh molekul yang lebih besar, dibiarkan saja, maka ini semakin sulit untuk dibersihkan. Maka ini harus di backwash atau bahkan menggunakan chemical cleaning. Ya, misalnya yang paling umum menggunakan asam, bisa menggunakan HCl atau asam sulfat dan sebagainya. Tetapi untuk membran polimer ini memang tidak disarankan ya. Biasanya diganti saja karena membran polimer relatif lebih murah sebetulnya dibandingkan membran anorganik. Tapi membran organik lifetime-nya lebih panjang. Contohnya itu, jadi ada cara-cara treatment-nya ya, termasuk bagaimana menjaga supaya fitnya atau bahan yang akan dimasukkan ini tidak terlalu parah pengotornya, maka dibuatlah membran berlapis. Nah, kalau ada melihat di air isi ulang saja yang menggunakan mikrofiltrasi itu di pinggir-pinggir jalan, mereka bukan hanya satu membran, jadi ada sekitar tiga lapis membran dengan ukuran yang berbeda-beda, di mana yang paling kecil adalah mikrofiltrasi. Kadang-kadang ada yang sampai RO, tapi nggak mungkin air itu langsung masuk ke RO, maka ini tidak akan awet, akan cepat blocking. Mungkin begitu Pak Sumboko. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Mas Syahrul Rizal. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yusnitati Pak Hens, bahwa membran itu begitu besar manfaatnya dan potensi kebutuhannya dalam industri. Mungkinkah demonetize menjadi industri baru, dari mana kita harus memulainya? Ya, sangat menarik ini Bu. Saya kira sampai saat ini membran ini termasuk high teknologi dalam hal terutama bagaimana mengontrol presisi ukuran-ukuran pori itu sehingga masih dikuasai oleh negara-negara maju. Tetapi sebenarnya negara-negara seperti negara berkembang juga memungkinkan untuk memproduksi mulai dari membran yang sederhana saja, misalnya untuk pemisahan air rumah tangga yang di daerah-daerah yang mungkin airnya keruh ya, kita bisa menggunakan membran dengan tekanan atmosferik. Itu sudah bisa dimulai, saya yakin, karena saya melihat di Korea dan China ini sudah mulai maju juga dengan teknologi membrannya, dan dia membuat alat-alat yang seperti itu. Ini kan akan lebih mudah untuk diproduksi. Nah, hanya perlu pembinaan dalam hal monitoringnya. Apakah membran ini bocor? Apakah mungkin tadi ada pinhole atau ada crack dan sebagainya? Ya, ini mungkin pembinaan seperti itu bisa dilakukan atau dimulai dari industrinya. Nah, sebenarnya ada satu kunci juga yang paling sulit di dalam membran ini, yaitu membuat matriks atau support membrannya. Membran adalah lapisan tipis, hanya di bagian yang paling ujung saja ya, atau ujung tombaknya lah, yang paling tipis. Nah, ini mungkin saya tunjukkan, ada slide. Iya.
Yang paling sulit adalah bagaimana untuk membuat supportnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah supportnya yang berwarna krem ini. Ini adalah mekanisme difusi ya di dalam membran. Membran ini adalah yang tipis, paling tebalnya hanya 1 mikron ya. Membran ini rata-rata. Ya berbagai variasi lah. 1 mikron ini setebal kertas HPS 60 gram. Nah, kita bisa coating ini cara langkah cepatnya mungkin strateginya kita bisa beli atau sambil menyiapkan support membrannya dan kita coating saja. Industri-industri ini mengcoating, jadi paling tidak supportnya kuat dan support ini macam-macam ya, ada simetrik, ada asimetrik. Nanti lain waktu kita bisa tunjukkan plus minusnya dari struktur itu. Kemudian industri ini sudah bisa terjamin dengan kekuatan support ini dan membrannya ini, saya kira bisa diadakan pembinaan untuk pembuatan untuk aplikasi yang sederhana saja dulu, mungkin begitu Pak Sembogo. Ya, baik, terima kasih Pak Hens atas jawabannya. Semoga nih Bu Yusnitati puas dan berkenan atas jawaban tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, karena acara yang tadi terlambat sebentar dan akan kita akhiri nanti pada pukul 17.15, ini masih ada satu pertanyaan kepada Pak Hens dari Desi Septriana. Menurut Bapak, dari segi teknologi untuk menghasilkan bio-CNG dari biogas, mana yang lebih bagus antara water scrubber dibanding dengan membran? Mana yang lebih efektif, Bapak? Terima kasih. Demikian Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mungkin tadi kalau disebut bio-CNG ini adalah bagian saja ya, bagian dari prosesnya. Dimana kalau atau di proses pemurniannya lah gitu, pemurnian ada istilahnya di dalam biogas itu. Nah kalau menjadi CNG kan berarti harus ada proses memampatkan ya dengan tekanan dan suhu. Nah untuk pemurniannya memang ada 2 cara tadi, yaitu dengan semacam molecular sieve lah kalau kita sebut itu, atau menggunakan membran. Nah, yang tadi scrubber tadi itu dia biasanya menggunakan isian yang nanti supaya bisa berkontak fase antara, ada yang chemicals, ada yang bioscrubber menggunakan mikroba. Kalau mikroba berarti bayangan kita seperti trickling filter ya. Jadi ada mikroba yang memang dibiarkan hidup di situ, kemudian gas dilewatkan sehingga nanti sulfur atau komponen-komponen impurities yang lain itu bisa dicegat di situ, diabsorb, dan metan yang diharapkan supaya bisa dilewatkan. Nah, kalau membran kita langsung memisahkan bagian-bagiannya, yaitu SOX, COX bisa kita identifikasi untuk kita pisahkan. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Juga sangat tergantung dari material membran yang digunakan. Ini karena misalnya es ya, sulfur ini tentu perlu material yang tahan terhadap sulfur tadi, atau dia akan terbentuk seperti sulfat, seperti itu akan sangat korosif untuk material-material tertentu. Ya, ini saya kira menjadi bagian yang bisa diterapkan kedua-duanya, dan secara praktek ini yang perlu mungkin nanti dibuktikan ya. Kedua-duanya bisa diterapkan. Mungkin begini, kalau melihat dari karakteristik dari 2 produk ini, kalau menggunakan scrubber ini kecenderungannya fluxnya besar, tetapi kemurniannya akan kalah dengan membran. Debitnya besar, karena dia gas itu dialirkan begitu banyak di dalam kolom yang nanti di situ bisa diproses. Tapi kalau membran ini langsung dipisahkan sehingga tekanannya akan menjadi tinggi, maka debitnya akan lebih kecil dibandingkan scrubber, tetapi kemurniannya akan bisa lebih tinggi dibandingkan scrubbernya. Mungkin seperti itu Pak Sembogo. Ini perlu menarik ya untuk dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Hens atas penjelasan dan paparannya. Dan memang berbicara tentang teknologi membran ini mungkin tidak akan bisa selesai dalam waktu hanya 1 jam. Dari tadi slide paparan Bapak saja
baru sepertiganya. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk memberikan pada waktu di lain waktu, lain kesempatan, karena waktu yang sudah terbatas ini. Dan saya yakin juga ada beberapa universitas, karena kebanyakan yang hadir di sini adalah mahasiswa, ada yang membuat suatu mata kuliah tersendiri terkait dengan teknologi membran ini. Dan memang ini sangat penting sebagai bekal untuk pendidikan mahasiswa kita di universitas untuk sebelum nantinya terjun ke pendidikan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, serta adik-adik mahasiswa, karena terbatasnya waktu, maka kita akan akhiri acara kuliah umum dari PT SIG BPPT ini pada jam saat ini. Dan sebelum saya akhiri, tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Hans Saputra MM yang telah berkenan untuk memberikan materi tentang teknologi membran, dan kepada Bapak Ibu peserta semuanya yang hadir di sini. Apabila belum sempat melihat, ini nanti direkam dan akan ditayangkan di YouTube sehingga bisa dilihat atau dilihat lagi setelah acara ini. Kemudian kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir yang telah disampaikan di dalam chat ini. Dan yang terakhir ada beberapa hal yang disampaikan bahwa Nelson Mandela pernah bilang, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Itu kata Nelson Mandela. Memang pendidikan adalah hak dan kebutuhan bagi setiap orang, mulai dari dini hingga dewasa. Pendidikan juga tidak melulu soal belajar di dalam kelas, mempelajari matematika atau cara berhitung, bukan pula terikat jenjang dari bangku sekolah hingga kuliah. Namun, pendidikan adalah lebih dari sekedar ilmu eksak atau pengetahuan umum, namun juga tentang kepribadian dan karakter. Baiklah, Ibu Bapak yang saya hormati, demikianlah kuliah umum pada kesempatan kali ini dengan tema teknologi membran. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan tautan kuliah umum pada hari ini akan kita tayangkan di YouTube, juga ada di Instagram PT SIG BPPT, Twitter PT SIG BPPT, Facebook Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semua dan adik-adik bersama kita PT SIG BPPT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Pak Hen. Terima kasih. Terima kasih.